balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk, masih bersama Randy ya tentunya. Kita bakal memberi kesan pertama atas Blade of the Immortal. Dan kebetulan Randy punya yang spesial nih, versi spesialnya yaitu Omnibus, terbitan Dark Horse. Kalau buat teman dua yang belum tahu, Omnibus atau tulisannya Omnibus itu adalah bundle dari beberapa volume yang dijadikan satu. Jadi kalau kebetulan yang versi ini itu 3 in 1, jadi 3 volume yang dijadikan satu bundle. Nah, versi Omnibus dari Blade of the Immortal karyanya Hiroaki Samura ini ada 10 Omnibus, jadi totalnya sebenarnya aslinya 30 volume ya teman dua, tapi dijadiin 10 Omnibus. Nah, selain Randy bakal memberi kesan pertama atas versi ini, kita juga bakal bandingin sama versi yang kita punya di Indonesia, Blade of Immortal Hiroaki Samura. Ini yang versi terbitan Level Comics ya. Kita bakal review dan kasih perbandingan terhadap terbitan versi ini. Tapi nggak cuman itu, Randy juga punya yang versi single dari Blade of the Immortal. Nah, ini yang versi singlenya dari terbitan Dark Horse. Semuanya dua-duanya ini Dark Horse yang versi bahasa Inggrisnya, cuman yang ini single, yang ini Omnibus. Seperti biasa, saatnya Wikipedia time dulu ya sebelum mulai ya. Jadi buat yang belum tahu, Blade of the Immortal ini karyanya Sensei Hiroaki Samura. Itu terbit di penerbit Kodansha, imprintnya Kodansha dari tahun 1993 sampai 2012. Nah, sangat panjang ya span-nya, sampai bisa terkumpul 30 volume ini atau 10 omnibus ini ya. Yang paling membanggakan juga ternyata Blade of the Immortal ini memenangkan beberapa penghargaan ya. Jadi yang paling kelihatan itu ditulis di belakangnya Level Comics nih. Jadi pemenang berbagai penghargaan komik internasional teman dua, seperti Eagle Award tahun 2006, Eisner Award tahun 2000, Japan Media Arts Festival Excellence Prize tahun 1997, dan 3 kali nominator dari Harvey Award. Wah, mantap ya, keren banget ya Hiroaki Samura. Jadi Blade of the Immortal ini memang artnya sangat keren. Jadi buat yang belum tahu boleh Google dulu kalau penasaran ya. Yang namanya Blade of the Immortal itu artnya itu kayak ada sketsa pensilnya, kayak arsir-arsirannya gitu. Dan itu yang membuat sangat kelihatan cantik kalau di kertas HVS. Makanya Randy sempat memilih untuk koleksi yang versi single ini. Dan ceritanya waktu itu pas ada teman kolektor komik juga yang mau lepas versi Omnibus ini. Tapi Randy sempat janji sama teman kolektor itu kalau misalnya dia lagi ada rezeki lagi bakal balik ya. Dan ini sebelum dibalikin Randy bikin videonya dulu ya. Jadi kebetulan Randy udah sempat baca dan kita bakal kasih sedikit sinopsis tentang Blade of the Immortal. Jadi Blade of the Immortal ini bercerita tentang si Manji. Jadi Manji yang ini ya teman dua, Manji ini si Ronin ya. Dia ahli pemegang samurai pedang gitu ya. Dan yang paling jadi plot utamanya, Manji ini immortal ya, Blade of the Immortal. Jadi dia memang abadi, jadi nggak bisa mati gitu, karena ibaratnya kayak kena kutukan ya. Jadi memang untuk dia menjadi kembali seperti manusia biasa bisa mati itu dia harus membunuh 1000 orang jahat ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi akhirnya dia memulai perjalanan petualangannya itu, tapi nggak cuman berusaha membunuh 1000 orang jahat, ternyata di perjalanan itu dia bertemu sama yang namanya Rin. Rin ini dia anak pemilik sebuah dojo gitu ya teman dua, dan dia keluarganya itu dibantai. Jadi keluarganya, ayah ibunya itu dibunuh dengan kejamnya sama kelompok yang dipimpin sama Anotsu. Jadi villainnya itu ada yang namanya Anotsu ya. Dan kebetulan si Anotsu ini bakal membuat dojo baru, yang aliran dojo baru yang namanya Itoryu. Nah, si Rin ini akhirnya dia
sebatang kara. Dia meminta pertolongan si Manji supaya jadi bodyguardnya, jadi pendampingnya. Dan si Rin ini bercita-cita untuk membalaskan dendam ke Anotsu itu gitu. Ceritanya berawal dari situ. Dan ya lumayan, battle-nya itu keren banget ya. Dari gambar-gambar battle-nya itu bener-bener artnya wow, action-nya bener-bener bagus banget ya. Itu yang paling keren dari Hiroaki Samura penggambarannya. Mungkin nanti kita liatin cover-covernya ya supaya teman dua bisa lihat ya. Nah sekarang sebelum Randy bahas tentang fisik, bentuk fisik dari beberapa versi ini, kita bakal kasih tahu dulu berapa skor dari Blade of the Immortal. Nah, jadi sebenarnya Randy itu agak kurang klik ya sama Blade of the Immortal ini, jujur aja ya. Jadi memang karena memang pertama Randy sebenarnya yang bikin dia bintang 5 itu artnya. Randy suka memberi bintang 5 untuk artnya, itu benar-benar bagus banget dan sangat worth it untuk dijadikan koleksi. Makanya waktu itu Randy memutuskan untuk pas lihat di marketplace, Randy pelan-pelan ngumpulin yang versi single, yang versi Dark Horse ini, karena dia kertasnya kan HVS ya teman dua, jadi artnya itu juga kelihatan lebih jelas dibandingkan kalau kita punya yang di Indonesia itu yang versi kertas koran. Jadi ini sudah lebih besar ukurannya, terus kertasnya kertas HVS. Nah kebetulan pas itu seperti yang Randy ceritain tadi, ada teman kolektor yang lepas, makanya Randy udahlah upgrade lah coba, karena memang Randy lebih pengen lihat artnya secara lengkap, karena kan ini kan belum lengkap ya, ini kebetulan udah lengkap sampai tamat. Dan Randy memang agak kurang klik sama ceritanya. Kenapa? Karena apa sih tujuannya? Bahkan di sini nih arahnya kemana itu Randy suka bingung. Kan memang tujuan utamanya mungkin si Manji pingin supaya kembali ke manusia normal, ya nggak immortal lagi ya gitu. Cuman di sini ini kayak antara baik dan buruk itu kan memang sangat ini ya, sangat nggak bisa dibedakan di cerita ini. Yang baik yang mana, yang jahat yang mana, itu bahkan sangat kabur di Blade of the Immortal Indian. Randy ngerasanya ini ya memang yang keren battle-battlenya aja ya. Jadi oh ya, terus tujuannya mau kemana, siapa yang mau dikalahin, itu Randy masih agak bingung. Jadi agak sedikit jadi baca beberapa volume itu agak oh ternyata ya manga battle gitu. Dan seperti biasa mungkin ini bukan my cup of tea ya, ibaratnya memang bukan seleranya Randy. Kalau manga battle itu kan Randy kan lebih suka yang misteri, mungkin ada dramanya yang dominan, atau kayak percintaan, romansanya gitu. Ini ada romansanya ya, memang ada Manji sama si Rin ya, cuman memang nggak begitu dibahas banget, apalagi di awal-awal. Nah yang konfliknya juga lebih ke arah ke konflik battle yang brutal gitu. Nah itu mungkin kalau teman dua yang udah tahu atau kenal Randy, atau yang sudah sering lihat reviewnya Randy dari awal kemarin, pasti tahu kalau Randy itu agak kurang cocok sama yang dark, brutal, kejam gitu. Tapi nggak kurang jelas apa maksud dari inti ceritanya gitu ya. Kalau menurut Randy gitu ya, mungkin ya itu karena seleranya aja sih yang mungkin beda ya. Cuman kalau Randy suka banget sama artnya, tapi untuk jalan ceritanya Randy agak kurang hype ya, kurang klik. Nah tapi ya beruntung Randy bisa sempat baca nih. Randy masih sampai tengah-tengah sih. Mungkin kalau Randy bakal lanjutin baca, tapi memang sementara ini kan Randy belum selesai baca. Kita bakal kasih komentar, tapi sementara ini mungkin Randy kasih bintang 4 untuk artnya. Jadi 5 itu sebenarnya untuk artnya, tapi karena ceritanya agak bingung gitu, mungkin Randy akhirnya untuk skor totalnya Randy kasih bintang 4 ya. Kalau buat teman dua gimana? Udah baca Blade of the Immortal? Apakah manga ini klik buat kalian? Kalian suka artnya atau kalian termasuk suka juga sama ceritanya? Boleh komen di bawah. Sekarang saatnya kita lanjutin ke reaksi kesan pertama Randy atas ini terbitan omnibusnya ya. Jadi
Menurut Randy ini sangat keren ya, spine-nya aja ya ampun bagus banget ya teman dua. Ini yang bikin Randy ambil sebenarnya ini buat, bahkan udahlah beli buat dipajang aja ya ampun kerennya gitu ya. Spine-nya tuh sangat bagus, bahkan jadi di sejarahnya di Blade of the Immortal tuh terbitan versi Inggris tuh memang pertama ada versi singlenya ini, terus ada versi yang kayak komik Amerika gitu yang single issue yang per chapter gitu, itu juga ada tapi tipis-tipis gitu ya. Nah terus yang ini yang versi omnibus, terus yang terakhir yang versi hardcover yang collector's edition gitu. Bahkan tapi spine-nya itu menurut Randy yang paling bagus adalah yang versi omnibus ini. Jadi alasan utamanya kenapa orang-orang milih versi ini mungkin ya karena spine-nya, punggung bukunya yang cakep banget ini ya. Sekarang Randy liatin satu persatu dulu ya, sebentar. Jadi yang ini volume pertamanya. Volume kedua. Jadi spine-nya itu karakter-karakter yang dari ini ya, masing-masing karakter dari tokoh utama yang ada di manganya ya. Tuh. Artnya keren banget temen dua. Jadi isinya tuh penuh arsiran-arsiran. Coba kalau ini ada ininya ya, halaman warnanya ya, sayangnya tuh di sini tuh malah nanti yang dilihatin bagian dalamnya ya. Keren ya ini ya, sangat. Ini belum dibuka plastiknya ya, karena belum dibaca. Ini masih sampai tengah-tengah ya bacanya ya. Nah itu tadi cover-covernya ya teman dua, tapi Randy bakal kasih spesifikasi dari manga yang versi omnibus ini. Itu pertama itu covernya dia DAF ya, terus kertasnya itu kertas HVS teman dua ya, jadi memang artnya jadi lebih kelihatan jelas banget ya gitu. Terus ukurannya besar ya dibandingkan yang lain, tapi nggak ada halaman warnanya ya teman dua. Dan ini yang versi omnibus ya. Nah kalau kita jejerin yang versi singlenya, ini versi singlenya, jadi sebenarnya tingginya tuh sama persis sama versi singlenya. Jadi 3 buku jadiin satu ya, tebelnya sama persis karena 3-in-1 ya teman dua. Jadi tebelnya sama. Kalau ini berarti ini 3 jadi 1 di bendel, yang ini 3 jadi 3 volume 1, 2, 3 dia sendiri-sendiri gitu ya. Kurang lebih tebelnya sama karena kualitas kertasnya juga sama. Jadi yang versi single dari Dark Horse ini sama, dia covernya DAF juga kayak gini ya teman dua. Nah kertasnya sama-sama HVS, jadi artnya juga kelihatan persis sama ya, dan nggak ada halaman warnanya teman dua. Nah cuman ini Randy liatin kalau yang keunggulannya adalah covernya itu cakep-cakep banget yang versi single ini ya nih. Ya ini sama kayak cover yang omnibus pertamanya ya. Nah bagus-bagus, keren banget ya. Kalau di sini kelihatan banget kalau artnya itu sangat ciamik sekali ya. Jadi keunggulan dari versi single ya karena halaman warnanya itu nggak ada, covernya ini yang menjadi sorotan utama keunggulannya ya itu. Jadi nggak ada halaman warnanya teman dua, cuman karena HVS
kertasnya lebih keren, lebih bagus ya. Terus yang pengen lihat spine-nya biasa banget. Kalau yang ini kayak gini tuh ya, cuman tulisan aja, terus atasnya ada logo Dark Horse-nya gitu, gini-gini ya, cuman beda-beda gini. Dan ini bahkan nggak ada tulisan volume berapanya loh, jadi agak sering bingung-bingung kalau pas nata gitu ya. Nah, kalau yang ini Randy bandingin sama versi Indonesianya ya teman dua. Nah, yang versi Indonesianya kebetulan Randy punya 2 volume aja sebagai perbandingan ya. Itu artnya jadi beda ya, covernya aja beda sama yang versi bahasa Inggris tadi. Terus kertasnya itu kertas HVS. Nah, bindingnya yang bikin agak beda. Jadi yang Blade of the Immortal ini itu memang sengaja dibikin kayak terbitan komik Amerik biasa ya. Jadi memang waktu memasukkan Blade of the Immortal ke US, ke Amerika, ceritanya memang mereka sengaja mengubah yang tadinya Japanese binding seperti yang kita punya di Indonesia ini ya. Itu bacanya dari kanan ke kiri ya, kiri ke kanan. Akhirnya diubah menjadi kanan ke kiri dengan itu digunting, panelnya itu digunting satu persatu manual teman dua. Jadi susahnya menerjemahkan Blade of the Immortal versi yang ini itu dia ditempel, panelnya dipotong satu-satu, ditempel, dipindahin, akhirnya jadi versi bahasa Inggris yang single ini juga. Bahkan yang versi collector's edition yang hardcover itu juga panelnya itu menyesuaikan yang versi 2 ini. Jadi yang spesial yang Blade of the Immortal versi bahasa Inggris adalah bukan Japanese binding. Jadi mereka sengaja menyesuaikan alur panelnya itu, mereka potong satu-satu supaya sesuai dengan cara baca sebelum mengenal Japanese binding ya. Nah, kalau yang di Indonesia yang seperti kita lihat tadi ya, jadi kalau yang versi Indonesia ini dia udah Japanese binding ya, terus nggak ada halaman warnanya. Tapi kayaknya pernah lihat itu ada yang halaman warna tapi bukan volume 1-2 ternyata ya. Coba teman dua yang punya koleksi Blade of the Immortal versi Indonesia boleh kasih info dong, volume berapa yang ada halaman warna dari Blade of the Immortal. Apa memang nggak ada ya gitu, apa Randy soal tahu aja. Tapi kayaknya ada yang pernah posting kalau nggak salah kalau Blade of the Immortal ini ada halaman warnanya, cuman Randy nggak tahu persis yang volume berapa. Ini yang cover volume satunya jadi kayak gini ya teman dua, beda ya. Ini juga beda. Nah, yang bikin spesial memang cover dari single ini yang bikin menarik perhatian. Jadi yang kita tangkap dari beberapa versi ini keunggulannya adalah pertama, kalau versi Indonesia itu dia Japanese binding. Jadi cara bacanya udah kayak cara baca komik-komik manga-manga zaman sekarang ya, udah menyesuaikan versi bahasa Jepangnya. Terus yang versi single ini keunggulannya adalah kita bisa melihat ilustrasi asli cover dari tiap gambarnya itu banyak banget variasinya yang keren-keren covernya ya. Itu keunggulannya dari versi single. Nah, kalau yang versi omnibus ini keunggulannya adalah spine yang sangat keren. Jadi masing-masing itu mempunyai keunggulan dari tiap versi. Jadi tergantung budget teman dua juga ya. Jadi kalau teman dua sangat suka sama Blade of the Immortal, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan mana yang bisa dipilih. Cuman memang kalau untuk versi single yang versi US ini sudah agak susah nyarinya ya, apalagi di Indonesia. Mungkin kalau di Amerika sana mungkin masih bisa dapat, tapi mungkin agak susah ya. Cuman kalau untuk yang versi Indonesia ini masih ada di marketplace, tapi harganya juga udah sedikit nggak masuk akal, udah agak berkali lipat gitu ya, tapi masih bisa didapetin. Kalau yang versi omnibus ini masih bagus banget ya, jadi memang ketersediaannya tuh masih ada, cuman agak susah nyarinya, mungkin agak nunggu dulu, ada beberapa yang out of print atau out of stock ya, cuman memang harus sabar. Nah, mungkin segitu dulu, itu kesan pertama Randy terhadap Blade of the Immortal dan versi cetakan yang omnibus
yang spesial keren banget ini ya. Kalau kalian suka sama video-video seperti ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian ya guys. Jangan lupa juga nyalain loncengnya, klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Ramein juga komentar di bawah supaya kita bisa diskusi. Kira-kira kalian suka nggak sama Blade of the Immortal, atau sama seperti Randy yang agak kurang klik, atau apa yang kalian suka dari Blade of the Immortal? Kalau Randy sih memang suka banget sama artnya, makanya Randy koleksi yang ini ya dari dulu, cuman baru update ini yang ini karena memang pas ada kesempatannya aja. Nah, Randy juga ngucapin terima kasih banyak buat Mas Rif yang udah meminjamkan sementara versi omnibus ini, jadi Randy bisa bikin video spesial ini. Segera bakal balik ke raknya Mas Rif ya. Ya, makasih teman dua udah nonton video ini sampai akhir. Saatnya kita berpisah. Sampai jumpa di video Randy selanjutnya. See you on my next video. Bye bye.